Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Usai gempa Februari lalu, masyarakat Jorong Patomuan kesulitan air bersih. Petugas pemadam kebakaran musnahkan sarang tawon. Kawasan lantai 2 Blok A Pasar Raya Padang, salah satu tempat untuk membeli set-top box atau alat penangkap siaran televisi digital. Saat ini, masyarakat di Jorong Patamuan, Nagari Talu, Pasaman Barat, mengeluhkan kelangkaan air bersih. Pasalnya, sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih warga tak bisa digunakan secara maksimal karena kerap berair keruh dan alirannya juga tak lagi lancar. Diduga hal ini terjadi karena adanya penyumbatan di daerah hulu usai dihoyak gempa akhir Februari lalu. Warga juga mengeluh karena air sungai tersebut juga keruh dan berbau, sehingga tak layak untuk dijadikan sumber air minum. Sebelumnya, sebagian besar warga di daerah ini menggunakan air bersih dari aliran PDAM yang dialirkan secara gratis. Namun saat sekarang, air dari PDAM tersebut tak lagi mengalir karena pipanya patah di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi kesulitan air, warga beramai-ramai membuat sumur. Namun sumur yang mereka buat tak bisa digunakan secara maksimal karena airnya berminyak, keruh dan berbau. Meski telah dilakukan berbagai cara, namun warga tak menemukan solusi yang tepat. Untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, warga harus mengambil air di daerah hulu sungai menggunakan jerigen atau ember. Sedangkan warga yang mampu secara ekonomi memilih jalan pintas dengan cara membeli air dengan galon. Airnya keruh, bau. Jadi kuning. Yo, tinogan kalau bahasa Jawa kami suka. Minum kadang dicari tempat lain. Kayak bukit tuh, dekat gantiang tuh. Pakai jerigen, pakai ember tuh di buat sama becak. Kok dapat mau dipelok air itu teh sumber daya kami. Sumber daya alam kami itu yang kami butuhkan kini air teh. Payah bona dok lai air ni. Selama tu teh elok kotang ya kini dah elok air tu le do sejak kampung. Lai dah tu ni kan semua ni kini ni ya cuman elok lah dipakai air untuk minum dok bisa doh. Pemerintah Nagari setempat telah berupaya dan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mengatasi kesulitan air bersih di daerah Patamuan. Nagari telah berupaya juga di samping PDAM ada semacam Pamsimas yang kemarin itu Nagari telah berupaya untuk memperbaiki dan alhamdulillah untuk 3 jorong itu sudah dinikmati. Khusus untuk Patamuan itu terdapat sumber air yang bermasalah. Kemudian nanti juga sembari itu kami pemerintah Nagari tetap ingin berkoordinasi dengan PDAM agar air yang terkendala di pipa PDAM bisa dinikmati oleh masyarakat. Peristiwa bencana alam merupakan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun pemerintah kabupaten harus serius dan cepat tanggap mengatasi dampak dari bencana alam, sehingga masyarakat tak menjadi korban. Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat. Sejak beberapa waktu lalu, warga di Nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung resah dengan keberadaan sebuah sarang tawon yang cukup besar yang bersarang di depan sebuah toko. Warga yang tak berani memusnahkan sarang tawon itu melaporkannya ke Dinas Pemadam Kebakaran Darmasraya. Petugas yang mendapatkan laporan kemudian melakukan observasi dan mempersiapkan peralatan untuk memusnahkan sarang tawon ini. Senin malam, petugas pun memulai aksinya menggunakan galah panjang yang ujungnya telah dililit kain dan dijadikan obor, mulai membakar sarang tawon tersebut. Perlahan tapi pasti, tawon pun menyingkir karena sarangnya musnah dibakar petugas.
Memusnahkan sarang tawon pada malam hari memang sengaja dilakukan oleh petugas. Alasannya, pada malam hari tak banyak warga yang beraktivitas. Kondisi ini dianggap menguntungkan. Karena jika pemusnahan sarang tawon ini gagal dan tawon beterbangan kian kemari, maka tak banyak warga yang menjadi korban. Kami menerima laporan dari seorang masyarakat bahwasanya ada sarang tawon di pohon di depan ruko atau tempat tinggalnya. Kami dari pemadam kebakaran melakukan tindakan langsung untuk pemusnahan malam ini, karena pemusnahan hanya bisa kita lakukan pada malam hari. Kalau kita lakukan pada siang hari sangat berisiko. Jadi pada malam hari kami lakukan dengan cara pembakaran atau membakar sarangnya, sehingga sarang tawon tersebut musnah, sehingga dan masyarakat pun kembali merasa aman. Karena tahun Vespa ini sangat berisiko dan sengatannya sangat berbahaya. Keahlian memusnahkan sarang tawon, menangkap ular, hingga mengevakuasi hewan melata lainnya merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Selain harus piawai memadamkan api saat terjadi kebakaran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kawasan lantai 2 Blok A Pasaraya Padang adalah salah satu sentra perdagangan barang-barang elektronik seperti televisi, sound system, hingga suku cadangnya. Anda yang masih kebingungan mencari alat untuk menangkap siaran televisi digital atau set-top box, disinilah tempatnya. Ada puluhan toko di Blok A ini yang menjual alat tersebut. Set-top box adalah alat tambahan bagi Anda yang memiliki televisi model lama atau televisi tabung untuk menangkap siaran digital. Dengan set-top box ini, Anda tidak perlu mengganti televisi lama atau membeli televisi model terbaru. Cukup dengan memasangkan set-top box, televisi lama Anda sudah bisa menangkap siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Set-top box dijual dengan kisaran harga dari Rp250.000 hingga Rp350.000. Tergantung merek yang tersedia. Saat membeli pun, Anda akan diajarkan cara memasang dan menemukan siaran televisi digital. Bahkan, pekerja toko ini juga menerima jasa pemasangan ke rumah-rumah bagi yang gagap teknologi. Oh, kalau untuk jasa sih lumayan ada Bang, soalnya kan para ibu-ibu atau bapak banyak belum mengerti cara proses pencariannya kan itu. Ya. Nah, Abang sendiri menyediakan jasa itu? Oh, kami sangat ingin membantu kan kalau ada ibu-ibu itu yang membeli yang tidak pandai atau yang kurang mengerti, bisa dibantu ke rumahnya sekalian gitu. Rencananya mulai tanggal 30 April lalu, pemerintah akan mematikan siaran televisi analog secara bertahap yang dikenal dengan program Analog Switch Off atau ASO. 116 kabupaten dan kota di tanah air, termasuk Kota Padang dan 10 kota kabupaten lain di Sumatera Barat, tidak lagi bisa menerima siaran televisi analog. Lembaga penyiaran seperti SCTV dan Indosiar akan beralih ke siaran televisi digital. Namun karena ketidaksiapan infrastruktur, rencana ASO di Sumatera Barat ditunda pemerintah dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.